Selamat siang pendengar pecinta gemilang dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya bertemu lagi bersama Joe pada siang hari ini, Selasa 4 September 2022, di program Bincang-Bincang Gemilang edisi hari ini, 4 September 2022. Gak kerasa sebentar lagi kita akan menghabiskan, sebentar lagi 2022 akan segera berlalu dari hadapan kita. Dan hari ini kita akan seperti programnya, Bincang-Bincang Gemilang, hari ini kita kedatangan tamu dari jauh-jauh nih, dari Pekanbaru, dari Komisi Informasi yang akan berdialog ringan bersama kita di sini, bersama pendengar di Gemilang FM tentang keterbukaan informasi. Jadi saya bersama Abang Ganteng dari sini jauh-jauh ya dari Pekanbaru. Iya. Ada Ikut malu nih di Ganteng nih. Ada Bapak Robi Hidayat, SHMH, selaku Asisten Ahli Komisioner Komisi Informasi Provinsi Riau. Jauh-jauh dari Pekanbaru, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat? Iya. Sehat walafiat, tidak kurang satu apapun? Tidak ada kurang satu apapun. Ini datang dari Pekanbaru dari jam berapa? Dari Pekanbarunya? Kami nyampenya tadi malam sih sebenarnya. Berangkat kemarin siang ke Tembilahan. Walaupun di jalan hujan lah tadi malamnya. Disambut hujan keberkahan berarti ya. Itu dia. Oke. Ini untuk pertama kali menginjakan kaki ke bumi lancang, ke bumi hamparan kelapa dunia, negeri hamparan kelapa. Ini sudah gak terhitung lagi nih ke sini nih. Oh, dengan tujuan yang sama? Tujuan yang sama ada juga, tujuan kepentingan pribadi juga ada. Pribadi ada juga? Iya. Waduh. Apa tuh kalau boleh tahu? Oh, itu off record aja deh. Nanti kita bicara ya tentang itu. Siap. Oke, hari ini kita membahas mengenai keterbukaan informasi, yang dimana banyak masyarakat yang ingin tahu, karena kan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik yang menaungi hal tersebut, ataupun yang memang disitulah tupoksinya kita kedatangan Bapak Pak Robi, saya panggil Bang Robi aja ya, sekali lebih akrab ya. Karena masih muda juga nih kelihatannya. Umurnya 25 ya, kalau boleh tebak. Oh, berapa tuh? 24. 24, aduh, selisih 1 tahun, nggak apa-apa. Dan juga mungkin nanti pendengar bisa nelpon barangkali ataupun bertanya langsung atau gimana bisa aja nantinya, atau lewat WA dan lain-lain yang sudah tahu nomor kontak Radio Gemilang FM. Hari ini kita membahas tentang keterbukaan informasi publik. Nah, pendengar, sebelum saya bertanya kepada Bang Robi, saya sedikit ada pembahasan mengenai keterbukaan informasi publik ini memang sangat penting ya Bang Robi untuk kita diterapkan karena masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh badan publik terutama pemerintah. Nah, pendengar, keterbukaan informasi publik juga merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pelayanan publik yang juga merupakan hak yang sangat penting dan strategis bagi warga negara untuk menuju akses terhadap hak-hak lainnya. Karena bagaimana mungkin akan mendapatkan hak dan pelayanan lainnya dengan baik jika informasi yang diperoleh mengenai hak-hak tersebut tidaklah didapatkan secara tepat dan benar. Maka dari itu, informasi tersebut harus yang valid ya Bang Robi ya. Dan seperti yang kita ketahui bahwa tanggal 28 September lalu ada peringatan Hari Untuk Tahu Sedunia atau The International Right to Know Day, di mana masyarakat diingatkan kembali bahwa sejatinya mereka memiliki hak-hak untuk mengetahui segala macam informasi yang dibutuhkan melalui lembaga pemerintah demi kepentingan publik. Nah, saya ingin tahu dulu nih, masyarakat pendengar Radio Gemilang FM, terutama masyarakat Indragiri Hilir yang mendengarkan, ataupun nantinya insya Allah video kita ini juga akan diupload di YouTube Gemilang Televisi. Ini Bang Robi jangan lupa di-subscribe ya. Kita udah 6 ribuan lebih loh subscriber kita ya pemirsa. Dan pendengar juga nanti. Ini saya subscribe. Oke, setelah ini di-subscribe. Pokoknya orang KI Riau kudu subscribe semuanya ya. Oke, siap. Karena disitulah juga penyelenggaraan keterbukaan informasi publik kita kepada masyarakat Inhil gitu. Nah, untuk mengetahui dulu secara umum, keterbukaan informasi publik itu apa sih Bang? Baik. Kita berbincang terkait keterbukaan informasi publik. Yang pertama itu adalah kita lihat dulu Indonesia. Indonesia merupakan negara hukum, negara konstitusi, yang demokrasi, di mana keterbukaan itu adalah salah satu ciri-ciri negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Ada di tangan rakyat.
Nah, itu salah satu untuk mewujudkan good governance. Nah, salah satunya pemerintah dalam hal ini harus terbuka, ya. Terbuka secara informasi. Oke. Nah, itu dia. Oke, jadi pemerintah selaku untuk menjalankan good governance ini harus membuka lah lahan-lahan ataupun informasi-informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat. Gitu. Ini untuk dapat pemerintah ini harus dapat menyebarkan informasi ataupun memberikan informasi kepada masyarakat. Dasarnya itu apa, Bang? Dasar hukumnya itu pertama adalah Undang-Undang Dasar ya. Batu pijakanya adalah Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tepatnya pasal 28F, di mana setiap masyarakat, warga negara itu adalah berkomunikasi dan juga mendapatkan informasi. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu adalah turunannya itu disempurnakan melalui Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Nah, undang-undang mengatur, ada juga PP 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan dari Undang-Undang KIP itu sendiri. Dan yang ketiga juga ada untuk mengatur teknisnya adalah Perki ya, Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021 yang terbaik tentang standar layanan informasi publik. Dan satu lagi adalah Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi. Oke, jadi regulasinya ini cukup banyak juga yang mengaturnya, Bang ya. Oke, sebelum pertanyaan berikutnya supaya kegantengan Abang supaya lebih terlihat jelas lagi, kita agak bergeser ke sini deh kayaknya ya. Jadi nanti di video masyarakat pendengar yang penasaran yang mana sih Pak Robi ini bisa nanti nonton di YouTube-nya Gemilang Televisi. Iya. Pokoknya dua-duanya berjanggut sih, cuma beda baju aja kitanya ya. Nah, jadi tadi setelah ada dasar undang-undangnya begitu banyak regulasi yang dihadirkan gitu kan, siapa saja yang wajib terbuka yang berdasarkan undang-undang tersebut? Siapa saja nih Bang yang wajib terbuka yang berdasarkan undang-undang itu? Mungkin Abang bisa dekat lagi dengan mikrofon ya. Ini ya, mikrofon yang ini. Nah, gitu. Oke. Nah, jadi yang terbuka itu pertama adalah yang wajib disesuaikan undang-undang, yaitu adalah badan publik. Badan publik, ya. Badan publik. Badan publik ini apa? Dijelaskan di pasal 1 ayat 3. Di pasal 1 angka 3 Undang-Undang KIP adalah badan publik itu adalah badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang sepanjang penggunaan anggarannya itu adalah bersumber dari APBN ataupun APBD, dan juga lembaga-lembaga lainnya yang menerima baik itu sumbangan masyarakat maupun sumbangan dari luar negeri. Itulah dikatakan badan publik. Itu dia. Oke, jadi badan publik lah yang wajib terbuka untuk berdasarkan undang-undang ini. Iya. Oke. Nah, untuk informasi yang dibukakan oleh badan publik ini, informasi-informasi jenis-jenis seperti apa? Apakah informasi yang bebas atau yang bagaimana begitu? Oke, informasi publik. Nah, ya. Informasi publik ini adalah informasi yang dikelola ya, disimpan dan dihasilkan oleh badan publik itu sendiri. Yang sesuai saya sampaikan tadi adalah badan publik baik itu lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, apapun yang dihasilkan, dikelola oleh badan publik itu, nah itulah yang termasuk informasi publik. Di pasal 9 juga dijelaskan Undang-Undang KIP, bahwasanya ada informasi yang secara berkala disampaikan. Ada 4 item itu. Di pasal 10 juga ada pasal terkait informasi serta-merta. Dan juga informasi yang disampaikan secara setiap saat. Jadi badan publik setiap saat wajib menyampaikan informasi. Dan juga ada juga informasi yang dikecualikan. Tidak semua informasi yang kita buka gitu ya untuk kepada publik, cuman ada juga informasi yang dikecualikan. Nah, apa contoh informasi yang secara berkala disampaikan oleh badan publik ini? Ya. Dalam hal ini seperti profil pimpinan. Profil pimpinan itu adalah secara gampangnya bahwasanya
pimpinan ini kan ada mutasi juga nih, ini kan pergeseran-pergeseran, maka masuk informasi yang berkala, dan juga laporan keuangan setiap pada publik, ya kan, merupakan apa yang kita ambil itu adalah yang yang setelah diaudit. Jadi kalau sebelum dilakukan audit laporan keuangan, itu merupakan informasi yang untuk dipublish. Yang resmi ya, yang sudah di. Nah, satu lagi informasi serta-merta. Nah, ini tergantung terkait dengan hajat hidup orang banyak. Oke. Misalkan contoh terkait yang terakhir ini yang kita alami adalah COVID-19 ya. Terkait apakah itu informasi yang zona merah, ataupun zona kuning, hijau, ataupun yang terkonfirmasi, maka itu harus disampaikan secara langsung serta-merta saat itu juga. Dan informasi dikecualikan ini adalah informasi yang dikecualikan pertama berdasarkan undang-undang. Yang kedua undang-undang lainnya gitu. Pertama undang-undang KIP, yang kedua undang-undang lainnya, dan yang ketiga badan publik dapat mengecualikan informasi berdasarkan hasil uji kompetensi yang dilakukan oleh badan publik itu sendiri. Itu dia. Jadi kalaupun ada masyarakat ataupun pemohon informasi menginginkan informasi yang tidak bisa diberikan juga, Bang ya? Karena sudah diatur tadi. Diatur oleh undang-undang. Oke, jadi termasuk salah satunya profil dari pimpinan tadi gitu ya, struktur organisasi gitu. Pelaksanaan kegiatan, yang disampaikan informasi kepada masyarakat. Juga termasuk realisasi anggaran. Oke, jadi ada transparansi di situ ya, sehingga masyarakat tahu penggunaan anggaran daerah ataupun yang lain-lain ini. Selama ini kegiatan apa yang berjalan, masyarakat juga tahu, melihat gitu kan, secara langsung sampai mana kegiatan ini dilaksanakan. Mungkin ada juga masukan-masukan dari masyarakat yang bisa untuk kebaikan dari kegiatan dilaksanakan oleh badan. Oke. Ini nggak penting nih, nggak usah deh disaranin gitu ya. Betul. Oke, jadi sangat berguna sekali dengan adanya informasi ini meskipun tidak diminta oleh masyarakat, tapi si badan publik ini tetap wajib menyediakan informasi itu. Oke deh kalau begitu. Nah, untuk yang harus dipersiapkan oleh badan publik ini dalam menyediakan pelayanan keterbukaan informasi publik ini apa saja? Yang pertama itu setiap badan publik ya, dalam hal ini kita berbicara di Kabupaten Indragiri Hilir. Di pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah membentuk yang namanya PPID ya, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi. Dalam hal ini sesuai ada satu lagi regulasi terkait Permendagri ya, nomor 3 tahun 2017, bahwasanya PPID utama setiap kabupaten kota, terutama di Indragiri Hilir, wajib membentuk PPID. Nah, setiap permohonan yang diajukan oleh setiap pemohon untuk pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir diajukan ke PPID utama di Inhil, yaitu berada di Diskominfo. Itu dia. Nah, juga diatur juga di dalam itu di regulasi terkait jangka waktu ya, seperti yang disinggung pertama sebelumnya di era reformasi. Sebelum reformasi kita jika ingin melakukan permohonan lah, kita tidak ada regulasi yang mengikat gitu. Contoh seperti jangka waktu, misal kita mengajukan informasi sebelum reformasi, nggak tahu nih mau ngajuin kemana, ya kan? Apakah badan publik itu menjawab terserah dia. Nah, dengan adanya undang-undang KIP, pemohon agar ini adalah masyarakat ya, diberikan seluas-luasnya untuk pemohon informasi dan diatur juga jangka waktunya. Ya, pemohon informasi diajukan kepada PPID utama pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian ada jangka waktu 10 hari kerja badan publik tadi PPID utama untuk menanggapi permohonannya. Permohonan informasi tadi. Iya, informasi kepada badan publik. Dan apabila PPID utama merasa kurang waktunya untuk 10 hari menanggapi, PPID utama bisa menambah plus 7 hari untuk mengajukan untuk memberitahu kepada pemohon untuk memperpanjang 7 hari dan untuk mencari informasi lagi ya. Apabila juga tidak ditanggapi oleh badan publik misalnya, maka
si pemohon tadi bisa mengajukan keberatan. Keberatannya kepada atasan PPID. Oh, PPID utama. Iya, Oke. itu yang dijabat oleh Sekda, Sekretaris Sekda. Oh, oke. Kabupaten Nagari Hilir. Nah, dan kita kembali ke belakang sedikit, apabila permohonan informasi dipenuhi oleh badan publik, maka selesailah di tempo waktu kurang dari 10 hari. tadi. Oke. Nah, apabila keberatan diajukan, ada 30 hari kerja dia si pemohon untuk mengajukan keberatan. Setelah 30 hari kerja dibalas puas, maka selesai. Oke. Kalau tidak puas dibalas oleh badan publik, nah nanti si pemohon bisa mengajukan gugatan ke Komisi Informasi Provinsi Riau. Nah itu dia. Oke, itulah yang harus dilakukan ya. Iya. Oke. Nah, baik pendengar dan pemirsa Gemilang Televisi dimanapun Anda berada, sangat menarik sekali pembahasan kita pada hari ini mengenai keterbukaan informasi publik. Dan memang sih dari temanya simple banget, tapi ini sangat bermanfaat sekali untuk pendengar maupun pemirsa yang ada menyaksikan pada hari ini. Kita break dulu, dengerin lagu beberapa yang ingin lewat. Nanti kita akan kembali lagi. Jadi yang mana-mana tetap di Bincang-Bincang Gemilang, Radio Gemilang FM.